Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, kita ketemu lagi di pertemuan, mungkin ini pertemuan terakhir untuk mata kuliah Kimia Organik Fisik. Nah, teori yang terakhir yang akan kita jelaskan yang akan membahas bagaimana mekanisme terjadinya ikatan dalam senyawa kompleks adalah teori medan kristal. Teori medan kristal ini pertama kali diprakarsai oleh Bethe dan Van Vleck. Jadi teori medan kristal kalau bahasa Inggrisnya itu crystal field theory. Nah, menurut Beth dan Van Vleck itu mengatakan bahwa ikatan dalam senyawa kompleks itu hanya berupa interaksi antara ion pusat dan ligan, di mana interaksi yang terjadi hanyalah interaksi elektrostatik atau ionik. Jadi, katanya kalau atom pusat itu atau ion logam itu merupakan partikel bermuatan positif, sedangkan ligan yang memberikan pasangan elektron bebasnya itu merupakan partikel yang bermuatan negatif. Nah, perbedaan antara teori medan kristal dengan teori ikatan valensi yang telah kita bahas sebelumnya, jika teori ikatan valensi yang dibahas adalah orbital valensinya, yaitu orbital yang berada pada kulit terluar, yaitu orbital S, P, dan D. Nah, untuk teori medan kristal ini yang dibahas hanya orbital D saja. Jadi sebelum kita memperdalam mengenai teori medan kristal yang membahas tentang ikatan dalam senyawa kompleks, maka terlebih dahulu kita harus mengenal mengenai apa saja yang termasuk dalam orbital D. Nah, untuk orbital D, saya kira semua sudah tahu kalau orbital D itu ada 5 jenis, yaitu DXY, DXZ, DYZ, kemudian DX2Y2, dan DZ2. Nah, ini saya coba perbesar seperti ini. Jadi kalau orbital D itu DX2Y2, DX2Y2 artinya orbitalnya berada pada sumbu X dan berada pada sumbu Y. Kalau DZ2 itu orbitalnya berada pada sumbu Z. Nah, yang ini kalian lihat cupingnya kecil, padahal sebenarnya ini itu besar. Dia menutupi semua koordinat, yaitu koordinat X, Y, dan Z. Tapi untuk dua ini dia berada pada orbital Z, sehingga dikatakan DZ2. Kemudian ada orbital DXY. DXY artinya di mana orbital D itu berada antara koordinat X dan Y. DYZ, sorry sini Y harusnya, DYZ berarti dia antara orbital Y dan Z, ini salah ya, tolong dicatat. Kemudian DXZ ini terbalik, jadi ini terbalik orbitalnya. DYZ ini DXZ harusnya ini DXZ berada antara orbital X dan Z. Sehingga bisa saya katakan kalau orbital D itu bisa saya bagi menjadi dua, yaitu orbital yang berada pada sumbu, orbital yang berada pada sumbu yaitu DZ2 yang ini dan DX2Y2. Tolong perhatikan penulisannya D, kemudian di bawah Z ini 2 di atas. Kemudian D, X di atas 2, kemudian tanda hubung Y, kemudian 2. Dan ada orbital yang berada di antara sumbu, yaitu DXY, DXZ, dan DYZ. Jadi silakan tulis di catatannya kalian. Orbital D terbagi jadi dua, ada dua jenis, yaitu orbital D yang berada pada sumbu, ada dua, yaitu DZ2 dan DX2Y2. Kemudian orbital D yang berada di antara sumbu, yaitu DXY, DXZ, dan DYZ. Nah, kemudian kelima orbital D, maksudnya ini, jadi tolong kalian pahami, catat, orbital D yang dimaksud ini adalah orbital D dari atom pusat atau dari ion logam. Jadi kelima orbital D ion bebas dalam keadaan gas berada pada kondisi terdegenerasi atau pada tingkat energi yang sama. Jadi saya buat saja orbital D-nya bulat-bulat seperti ini. Jadi ini ada orbital DX2Y2, orbital DZ2, DXY, DYZ, dan DXZ. Silakan kalian tulis sendiri namanya di bawah sini. Nah, jadi awalnya atom pusat itu orbital D-nya seperti ini. Dia berada pada tingkat energi yang sama. Kemudian, jika ada medan simetri muatan negatif di sekitar ion logam, jadi ketika ion pusat itu mulai didekati oleh ligan yang membawa
pasangan elektron bebas atau bermuatan negatif, maka semua tingkat energi orbitalnya meningkat, tetapi masih tetap sama atau terdegenerasi. Jadi yang ini, atom pusat mulai mendekat ligan, sehingga energinya dia naik ke atas, ligannya sudah mulai mendekat. Selanjutnya, jika medan hasil dari pengaruh ligan tidak simetri atau tidak segala arah, jadi yang pertama di sini kita bahas untuk kompleks oktahedral. Dia menerima 6 pasang elektron bebas, atau kita anggap saja semua ligan yang mendekat itu adalah ligan yang ligannya ada 6. Dia masih sepanjang sumbu dari sistem koordinat. Jadi ada dari sumbu Z, ada dari Z positif, ada Z negatif, dari koordinat X yang positif, koordinat X yang negatif, koordinat Y yang positif, dan koordinat Y yang negatif. Tersebut berinteraksi kuat dengan orbital-orbital yang terletak pada sumbu X, Y, dan Z. Jadi tadi yang berada pada sumbu itu adalah orbital dx2y2 dan dz2. Kemudian tolong kalian bacain dulu ya, baru kita jelaskan dengan gambar. Kelima orbital D akan terbelah atau split menjadi 2. Jadi yang tadi orbital D ada 2 macam, yaitu yang berada pada sumbu itu kita katakan sebagai orbital EG. Kemudian orbital yang berada di antara sumbu kita katakan dia sebagai orbital T2G. Catat dulu. Jadi orbital yang berada pada sumbu kita katakan di orbital EG, sedangkan orbital yang berada di antara sumbu dikatakan sebagai orbital T2G. Perbedaan tingkat energi orbital EG dan orbital T2G diberi harga 10 dT atau delta 0. Nah, ini maksudnya. Jadi ini yang di dalam kubus ini adalah orbital D dari atom pusat atau ion logam. Jadi ada dz2, ada dx2y2 yang warna hijau. Kemudian yang tidak berwarna ini adalah orbital yang berada di antara sumbu. Nah, ini yang warna hitam. Yang warna hitam ini adalah ligan yang membawa pasangan. Kita jelaskan mengenai bahwa yang hitam itu adalah ligan. Kita cukup pahami kalau yang hitam itu adalah pasangan elektron. Karena nanti misalnya dibahas dia adalah ligan bidentat, berarti ini ada 2 pasang. Oke, jadi kita asumsikan saja dulu bahwa ligan ini adalah semuanya ligan monodentat. Jadi satu ligan membawa satu pasang elektron. Jadi ini ligan 1, 2, 3, 4, 5. Tolong kalian perhatikan. Ligannya ini mendekat ke atom pusat. Dia berada pada sumbu atau berada di antara sumbu. Jadi ini adalah dz positif, ini dz negatif, dz positif, dz negatif, dx negatif, dx positif. Jadi semua ligan-ligan ini mendekat pada ion logam atau atom pusat itu berada pada sumbu. Sehingga tingkat energi orbital D yang berada pada sumbu itu akan naik. Jadi ketika ini, tadi kan ini orbitalnya tingkat energi yang sama. Dia mulai mendekat, energinya naik. Kemudian dia sudah mulai mendekat, maka terjadi splitting. Maksudnya interaksinya untuk orbital D ada yang kuat dan ada yang lemah. Yang kuat ada orbital D yang berada pada sumbu, sedangkan yang tidak begitu kuat adalah orbital D yang berada di antara sumbu. Ini contohnya. Jadi untuk orbital dx2y2, dz2, kita lihat orbitalnya itu dia berhadapan langsung dengan ligan. dz2 orbitalnya juga dia berhadapan langsung dengan ligan. Jadi yang hijau ini adalah ligan. Sedangkan kalau di antara sumbu, ini orbital D, yang hijau-hijau ligan. Nah, dia tidak berhadapan langsung, sehingga tingkatan energinya dia tidak begitu besar atau akan menurun. Nah, ini kalau dalam bentuk 3 dimensi, silakan kalian lihat sendiri. Nah, jadi untuk teori medan kristal yang harus kalian pahami itu seperti ini. Tolong dilihat. Ini awalnya atom pusat. Atom pusat belum ada ligan yang mendekat. Dia ada 5 orbitalnya. dx2y2, dz2, dxy, dyz, dan dxz. Kemudian ligan mulai mendekat. Tingkatan energinya dia naik ke atas, tapi dia masih berada dalam tingkat energi yang sama. Kemudian ligan sudah mendekat ke atom pusat atau ke orbital D, sehingga dia splitting menjadi 2, yaitu
Ya. Jadi dia akan splitting menjadi 2, tolong lihat di sini, yaitu yaitu yang tadi berhadapan langsung adalah orbital D yang berada pada sumbu, jadi ini akan naik ke atas, dx2, y2, dan dz2. Kemudian tadi yang di antara sumbu dia tidak berhadapan langsung, berarti dia akan turun ke bawah. Jadi akan splitting menjadi 2. Nah, jarak antara, tadi sudah kita katakan kalau yang berada pada sumbu itu namanya orbital D yang diberi nama EG, kemudian di antara sumbu kita namakan dengan T2G. Jarak antara EG dengan T2G ini dikatakan dengan 10 deki atau delta 0. Nah, kalau 10 deki berarti yang ke bawah ini akan turun sebanyak 4 deki, yang ini akan naik sebanyak 6 deki. Jadi kalau delta 0, kita pakai satuan delta 0, 6 dekinya adalah, yang ke atas ini adalah 0,6 delta 0, yang ke bawah adalah 0,4 delta 0. Nah, kalau kalian bertanya, apa sih itu? Apa sih itu deki dan delta 0? Jadi deki dan delta 0 itu adalah berapa perbedaan energi antara orbital EG dengan T2G. Kita tidak dapat menentukan 10 deki ini secara teoritis, tetapi kita hanya bisa menentukannya secara eksperimen menggunakan spektrofotometer. Nah, sekarang ada namanya penstabilan medan kristal. Karena setiap orbital T2G menurunkan energi sebesar 0,4 delta 0 atau 4 deki dari tingkat energi hipotetis. Jadi tingkat energi hipotetis itu artinya yang ini, yang lurus ke sini, yang ntar saya lihatkan dulu. Tingkat energi hipotetis itu yang dimaksud adalah yang ini. Yang ini. Jadi dari sini dia ke sini. Ini adalah tingkat energi hipotetis. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi setiap elektron yang menempati orbital T2G akan meningkatkan kestabilan kompleks dengan menurunkan energi kompleks sebesar 0,4 delta 0. Besarnya penurunan energi ini disebut sebagai energi stabilisasi medan kristal atau CFSE, Crystal Field Stabilization Energy. Sebaliknya, setiap elektron di orbital EG akan menurunkan kestabilan kompleks dengan menaikkan energi kompleks sebesar 0,6 delta 0 atau 6 deki. Nah, tingkat energi T2G itu sama dengan minus 4 deki relatif terhadap pusat energi orbital terdegenerasi hipotetis. Jadi sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghitung CFSE atau Crystal Field Stabilization Energy. Contohnya untuk sistem D1. Kalau untuk sistem D1, jadi pengisiannya itu seperti ini. Kalau kita mau mengisi, kita harus mulai dari tingkat energi yang lebih rendah. Jadi kalau D1 berarti ada 1 elektron di sini. Kemudian bagaimana cara mengisinya? Kita mulai mengisinya di sini. 1. Oke. Jadi itu dia 1. Sekarang kode D1. Kode D1, maka konfigurasi orbital D untuk D1, di sini ada 1 elektron, maka kita tulis adalah T2G, kemudian ini 1. Jadi penulisannya sama dengan penulisan seperti kalau kalian menulis konfigurasi. Jadi kalian tulis dulu nama orbitalnya ada T2G. Oke, kemudian ini adalah jumlah elektronnya. Oke, kemudian berapa CFSE-nya? CFSE untuk sistem D1, karena dia di sini menempati 1 elektron di sini, sedangkan untuk kalau dia ke bawah, maka dia akan di atas dia akan menurunkan tingkat energi sebanyak 0,4 delta 0 atau 4 deki, berarti kalau dia ke bawah dia akan memberikan kontribusi 4 minus 4 deki, sedangkan kalau dia ke atas EG maka dia akan memberikan kontribusi 6 deki. Oke. Jadi ini kalau dia D1. Kalau dia D2 berarti begini, D2. Kalau D2 berarti ada 2 di sini elektronnya. Kemudian 1, 2. Berarti konfigurasinya T2G2. CFSE-nya sama berarti 2. Ini ada 2 elektron dikali minus 4
minus 4 dq. Jadi 2 kali minus 4 sama dengan minus 8 dq. Nah, kalau 3, 1, 2, 3. Berarti kita isi 1, 2, 3, 4. Berarti konfigurasinya untuk D3 T2G, kita ganti di sini menjadi 3. Berapa CFSE-nya? Ada 3 dikali minus 4, berarti minus 12 dq. Oke. Nah, sekarang kalau D4, gini. Nah, untuk D4 di sini ada 2 kemungkinan. Jadi 1, 2, 3, 4, kita bisa mengisi 1, 2, 3. Dia bisa jadi naik ke sini, ke atas. Bisa jadi juga dia tidak naik ke atas. Maksudnya gini, bisa dia naik ke atas ini, bisa juga tidak. Bisa jadi dia 1, 2, 3, tapi ke bawah sini 4. Nah, ini akan kita bahas kapan dia seperti itu. Ntar kita lanjut, next. Nah, kalau D2 tadi minus 8 dq, D3 minus 12 dq. Nah, pengertian elektron aturan Hund tetap berlaku. Nah, untuk D4 kemungkinan memasuki orbital EG dan T2G. Jadi ada 2. Kalian tolong perhatikan di sini. Saya buat di sini sengaja ada 2 bentuk bentuk ininya, splittingnya. Jadi silakan kalian catat baik-baik. Tidak usah kalian hafal, tapi tolong kalian pahami. Untuk splittingnya ini, kalau dia medan lemah, kalau dia, bentar saya pakai ini lagi. Kalau dia medan lemah, berarti kan kekuatan ligandnya tidak begitu kuat. Jadi splittingnya dia tidak begitu besar, kecil. Sedangkan kalau dia medan kuat, berarti kekuatan ligandnya dia termasuk yang kuat. Berarti splittingnya dia akan besar. Oke. Nah, tolong dicatat situ. Jadi kalau dia medan lemah, splittingnya akan besar. Medan lemah splittingnya akan kecil, kalau medan kuat splittingnya akan lebih besar. Nah, untuk medan kuat, nah, sekarang kalau misalnya dia kompleks D4, kalau dia kompleks D4, kita ini lagi, untuk kompleks D4 berarti 1, 2, 3, 4. Dia medan lemah, berarti 1, 2, 3. Karena dia medan lemah, jarak antara orbital T2G dengan EG itu tidak terlalu besar, makanya satu elektronnya itu yang keempat dia bisa naik ke atas. Sehingga menjadi 4. Maka konfigurasi untuk D4 di sini adalah T2, G3, EG 1. Berapa CFSE-nya? CFSE-nya berarti 3 kali, tadi yang ke bawah ada minus 4, 3 kali minus 4 dq. Oke. Dq ditambah yang ke atas tadi 6 dq. 6 dq berarti 3 kali minus 4 minus 12 tambah 6 sama dengan minus 6 dq. Nah, bagaimana kalau dia medan kuat? Kalau dia medan kuat karena dia besar splittingnya, maka 1, 2, 3. Maka elektron keempatnya itu dia tidak mungkin untuk naik ke atas, sehingga dia di bawah 4. Oke, tolong jangan dihafal, tapi tolong dipahami. Karena yang keempat, karena dia splittingnya besar, maka jarak antara orbital T2G dengan EG itu agak jauh, maka elektron keempatnya dia akan tetap di bawah. Jadi konfigurasinya itu yaitu T2, G4. Maka CFSE-nya 4 dikali minus 3, 4 dikali minus 4, maaf. 4 dikali minus 4 dq. Ingat, karena ada satu yang berpasangan di sini, harus ditambah dengan P. P artinya energi yang dibutuhkan untuk membentuk elektron tersebut berpasangan. Berarti 4 kali minus 4 sama dengan minus 16 dq ditambah P. Oke. Sekarang kita lanjut. Jadi ini adalah
Untuk mengetahui mana ligan medan lemah, mana ligan medan kuat, kita harus mengetahui deret spektrokimia. Jadi batasannya di sini, tolong kalian perhatikan, batasannya di sini adalah H2O. H2O. Lihat batasan sini H2O. Jadi yang di sini semua adalah lemah, yang di sebelah kanan H2O semua adalah kuat. H2O itu termasuk apa? H2O termasuk yang lemah. Jadi H2O masih termasuk ligan medan lemah. Nah, lanjut. Sekarang, sekarang jadi kalau misalnya kalian buat D5, silakan kalian latihan soal untuk D5 dan seterusnya, menghitung konfigurasinya, menulis konfigurasi dan menghitung CFSE, silakan kalian latihan. Kalau yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Nah ini jadi untuk medan lemah, harga 10 dekinya itu kecil daripada P, sedangkan medan kuat 10 dekinya itu dia besar. Dan itu D4, D5, dan seterusnya. Kemudian ini sudah ada jawabannya. Jadi untuk DN konfigurasinya, ini jadi silakan kalian soal kemudian dicocokkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup.